selamat pagi. Baik, kembali lagi kita belajar matematika ya. Hari ini yaitu pelajaran 4. Silakan buka bukunya halaman 59. Nah, kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ya. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, nanti itu terbagi menjadi dua, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan nanti yang B-nya itu adalah pembulatan hasil pengukuran berat ya. Kita terlebih dahulu mempelajari yang pembulatan hasil pengukuran panjang ya. Kamu masih ingat enggak apa saja satuan-satuan panjang? Masih ingat? Di kelas 3 ada ya, itu ada sentimeter, ada milimeter, ada kilometer ya. Nah, tapi yang sering kamu temui adalah kalau di penggaris kamu itu satuan panjangnya adalah sentimeter. Nah, selain penggaris ada juga beberapa benda ya kan sebagai alat ukur panjang. Misalnya ada di sini ya, meteran roll besar, meteran pita, meteran roll kecil ya. Ini halaman berikutnya ya, yaitu halaman 60 ya. Nah, ini sudah pernah ya di kelas 3. Nah, langsung saja. Nah, biasanya kita itu kamu mengukur ya kan, mau bikin garis misalnya gitu, ataupun kamu mau ngikir pensil segala apa, nah, kamu gunakan penggarismu ya kan. Nah, dari sini alat pengukuran panjang yang biasa kamu gunakan adalah penggaris. Nah, ya kan? Nah, satuan panjang yang digunakan penggaris pada umumnya adalah sentimeter. Perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Nah, lihat. Di sini ya ada pensil mau diukur. Nah, lihat ini. Ini cara-cara untuk mengukur. Nah, terkadang dalam kita mengukur itu bisa kita dapatkan misalnya panjang pensil ataupun panjang penghapusnya kamu. Itu kamu ukur, oh tepat di angka pada penggaris ya kan. Nah, itu langsung kita tulis, oh hasilnya misalnya di sini hasilnya berapa? 16 ya. Nah, 16 ya. Kan? Jadi tidak bingung lagi, oh hasilnya 16 cm. Nah, tapi terkadang ya kita itu mengukur pensil itu kan enggak selalu pas gitu di bilangan di penggaris kamu ya, di angka-angka kamu. Nah, terkadang itu dapatnya seperti halaman 61 ya. Nah, kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Nah, oleh karena itu kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Nah, misalnya ini, lihat ya. Misalnya dilihat di buku masing-masing. Nah, tuh lihat. Nah, ternyata krayon ini ya, kalau diukur itu ternyata dia lewat dari angka 9 tetapi tidak sampai ke angka 10 ya kan ukurannya nih. Nah, lihat panjang krayon kira-kira 10 cm. Karena ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada ke 9. Maka dibulatkannya ke 10 ya. Nah, lihat. Hasil pengukuran kamu ternyata tidak di 9, lebih dari 9, tetapi tidak sampai ke 10. Nah, itu dibulatnya kemana? Nah, bulatnya ke 10. Jadi kalau minta dibulatkan, berapa panjang krayon kamu? 10 cm. Nah, satu lagi, ada gambar sikat gigi ya kan? Sikat gigi kamu ukur. Oh, ternyata lihat. Lebih dari 15 ya kan? Tetapi tidak sampai ke 16. Nah, lebih dari 15 tapi tidak sampai ke 16. Maka kalau misalnya minta dibulatkan, berapa panjang sikat giginya? Nah, lihat panjang sikat gigi kira-kira 15 cm karena ujung sikat gigi lebih dekat dengan bilangan 15 daripada ke bilangan 16. Nah, begitu ya. Jadi ini tetap 15 cm ya. Karena apa? Lihat ujung sikat giginya itu lebih dekat ya. Tepatnya itu ya, ujungnya itu lebih dekat ke bilangan 15 bukan 16. Nah, untuk masalah pengukuran seperti ini ya, baik mau pengukuran panjang ataupun pengukuran berat itu ada ya. Nah, di sini. Nah, Ibu berikan di sini contoh ya. Nah, 12 tambah 0,1 itu adalah 12,1. Nah, kalau dibulatkan itu menjadi 12 ya. Dibulatkan itu menjadi 12. 12 tambah 0,1 itu sama dengan 12,1 dibulatkan menjadi 12 ya. Nah, dasarnya tadi adalah pengukuran seperti ini, dia lebih dekatnya kemana. Nah, kalau dibulatkan itu kemana. Nah, di sini tadi Ibu jelaskan sebelum ke situ ada ini ya.
Nah, di sini ya ada contoh. Nah, di sini ada hasil pengukuran ya kan. Hasil pengukurannya itu di 10,4. Nah, kalau 10,4 ini kita bulatkan itu kemana? Ke 10 atau ke 11? Nah, kita lihat bahwa bilangan 10,4 itu dibulatkan ke yang lebih kecil, yaitu 10 cm. Sehingga pembulatan seperti ini disebut pembulatan ke bawah. Nah, ini namanya pembulatan ke bawah ya. Lihat, kenapa 10,4 ini lebih dekat ke bilangan 10 daripada 11 ya. Maka bulatnya ke bawah ya. Nah, ada pembulatan ke bawah, ada pembulatan ke atas. Maksudnya yang bagaimana? Nah, lihat seperti ini ya. Kalau kamu menemukan 12,1, 12,2, 12,3, 12,4 ataupun ya bilangan setelah komanya itu ada 1, 2, 3, 4, itu namanya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya apa? Dia tetap pada bilangan bulatnya ini. Ya, lihat 12,1 dibulatkan ke 12 tetap 12, 12,2 ya, ujungnya 2 tetap 12, 12,3 kalau dibulatkan menjadi 12 tetap ya kan. Nah, 12,4 dibulatkan menjadi 12 ya, tetap kepada bilangan bulatnya. Oke? Nah, sedangkan kalau kamu menemukan bilangan ya setelah komanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, itu namanya pembulatan ke atas. Itu perlu dibulatkan ke atas ya. Maka kalau kamu menemukan 12,5 atau setelah komanya ini adalah 5 atau 0,5 di sini ya, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 ya. Ya, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Artinya apa? Dibulatkan ke bilangan setelah bilangan bulatnya yang koma ini. Oke. Nah, setelah 12 kan 13 ya kan? Karena dia lebih dekat ke 13. Oke. 12,5 dibulatkan menjadi 13, 12,6 dibulatkan menjadi 13, 12,7 dibulatkan menjadi 13, 12,8 dibulatkan menjadi 13, 12,9 dibulatkan ke 13. Nah, inilah pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas. Diingat ya, bilangan setelah komanya kalau 1, 2, 3, 4 berarti pembulatan ke bawah, artinya tetap mengikuti bilangan bulat yang di depannya. Nah, kalau misalnya menemukan bilangan setelah komanya itu 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena dia oke. Nah, itu bilangannya yang kamu bulatkan adalah menjadi bilangan setelahnya ya, setelah bilangan bulat di depan 12, 13 ya, begitu. Oke. Nah, lanjut kita ke contoh ya. Oke, di sini Ibu sudah punya contoh. Ya. Ini contoh untuk yang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, di sini pembulatan hasil pengukuran adalah 10,2 cm. Ditanya, pembulatan hasil pengukuran 10,2 cm ke satuan cm terdekat adalah, nah di sini ada hasil ukuran 10,2 cm. Nah, kalau dibulatkan ini ya, kalau dibulatkan maka dibulatkannya menjadi berapa? Lihat, kita tulis ya 10,2 cm dibulatkan menjadi, nah lihat bilangan setelah komanya adalah 2, berarti pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti apa? Tetap ya, tetap berarti menjadi 10 cm. Oke, ya kan? Nah, ingat tadi ya, nih ingatkan. Nah, tuh. Oke. Nah, karena dia 2 kan, maka pembulatan ke bawah, maka tetap 10 ya. Nah, berikutnya. Ani, Budi, Dayu masing-masing memiliki tongkat, ya kan? Panjang tongkat mereka berturut-turut adalah, maksudnya di berturut-turut adalah yang ini Ani, berarti yang ini duluan yang punya Ani, ya. Punya Ani itu berapa? 32,6 cm. Lalu berikutnya punya Budi, berarti yang kedua punya Budi, berarti Budi adalah 133,7 cm. Punya Dayu berikutnya, berarti yang ketiga adalah punya Dayu, yaitu 133,4 cm. Nah, ditanya siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, maka kita tulis jawabnya ya. Panjang tongkat Ani dulu. Panjang tongkat Ani berapa? Panjang tongkat Ani berapa? 132,6 cm, ya kan? Lalu berikutnya panjang tongkat Budi adalah 133,7 cm. Lalu berikutnya panjang punya Dayu 133,4 cm. Ya kan? Nah, jangan lupa sentimeternya ditulislah. Nah, setelah ini kamu dapatkan 132,6 cm dibulatkan itu menjadi, lihat setelah komanya adalah 6,
Ya, kalau 5, 6, 7, 8, 9 berarti dibulatkan ke atas. Ke atas artinya bilangan setelah 132 ya. Bilangan setelah ini yaitu menjadi 133 cm. Oke. Nah, berikutnya 133,7 cm dibulatkan menjadi, lihat, bilangan setelah komanya adalah 7 ya. Berarti dibulatkannya ke atas. Artinya bilangan kalau dibulatkan menjadi 134 cm. Nah, kalau yang ini 133,4 cm dibulatkan menjadi, lihat, bilangan setelah komanya adalah 4. Ya, ingat kalau 1, 2, 3, 4 itu ya, bilangan setelah koma itu 1, 2, 3, 4 berarti dibulatkan ke bawah. Berarti apa? Dia tetap bilangan bulatnya 133 cm ya kan. Nah, lalu kemudian lihat, jadi yang memiliki tongkat sama panjang adalah, nah kamu bisa lihat yang mana yang sama, yang ini 133, yang ini 133, mana yang sama? Yaitu punya Ani dan punya Dayu. Jadi jawab punya siapa? Punya Ani dan Dayu. Ya, jadi Ani dan Dayu itu yang sama, lihat. Nah, oke, berikutnya. Panjang buku tulis 19,8 cm ya kan. Panjang buku tulis jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah, lihat, panjang buku tulisnya 19,8 cm. Kalau dibulatkan menjadi, nah lihat 19,8. Dilihat bilangan setelah komanya adalah 8 ya. Kalau ingat, kalau 5, 6, 7, 8, 9 berarti dibulatkan ke atas. Nah, ini kalau dibulatkan ke atas menjadi bilangan selanjutnya yaitu 20 cm. Ingat ya, jangan lupa ya satuannya cm. Kalau ini cm, cm, cm. Oke. Nah, berikutnya lagi. Nah, ya. Contoh nomor 4, lihat. Tasya memiliki pita sepanjang 14 cm lebih 8 mm. Panjang pita Tasya jika dibulatkan ke cm terdekat adalah, lihat, panjang pitanya adalah 14 cm lebih 8 mm, ya kan? Nah, kita tulis 14 cm 8 mm. Nah, 14 cm 8 mm ini bisa kita tulis ya, harus kamu tulis dalam bentuk seperti ini, 14, koma ya, 8 ya, 8 cm. Ini satuannya cm ya. Nah, sekarang yang dibulatkan yang mana? Yang ini. Ya, lihat ya, 14 cm 8 mm itu kita tulis menjadi 14,8 cm. Dibulatkan menjadi, nah, dibulatkannya menjadi, ini pembulatan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Mengapa? Karena bilangan setelah komanya adalah 8. Maka kalau pembulatan ke atas berarti bilangan setelah 14 yaitu menjadi 15 cm. Nah, begitu ya contohnya. Ini adalah contoh ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah ya contoh untuk hasil pengukuran panjang. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Oke, nanti kita lanjutkan untuk yang hasil untuk pembulatan hasil pengukuran berat. Oke, terima kasih.